Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus pemula ya guys. Oke, kita belajar lagi membuat arang sekam. Di konten sebelumnya kita sudah buat menggunakan ini kelari guys. Dan saya masih penasaran. Sepertinya menggunakan kelari kalau disusun dibentuk persegi gitu ya, itu jauh lebih cepat untuk pembakarannya teman-teman. Oke, langsung saja kita bakar-bakar guys. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Wah, kelarinya tong. Iya. Ketentuan kelari. Bok kayak. Terus kan kameranya mantep kan. Buru-buru situ mok ya. Panas. Nah, disusun seperti ini ya guys. Jadi tinggal nutup gitu teman-teman. Oke, kita coba. Ini kita mulai dari jam 9 pagi ya. Nanti selesai jam berapa kira-kira. Mati. Sudah terlihat mulai menghitam merata ya teman-teman. Oke teman-teman, tentu sangatlah mudah membuat arang sekam ya teman-teman. Siapkan sekam padi kering, yang kering ya teman-teman, jangan yang basah atau yang terkena hujan teman-teman. Terus siapkan kayu bakar juga bisa ya, pakai kelari juga bisa. Siapkan sekop, sendok, sumpit, piring ya. Bukan teman-teman, siapkan sapu ya. Siapa tahu nanti ada yang dicakar-cakar ayam seperti ini. Dan terus ini teman-teman, apalagi pilih arang sekam yang kering. Kenapa yang kering? Biar mudah terbakar ya teman-teman. Terus awas tuh teman-teman, lakukan proses pembakaran di tempat yang jauh dari barang-barang yang mudah terbakar ya teman-teman. Jangan terlalu padat, mendingan seperti ini, apa adanya gitu teman-teman. Nggak usah dienet-net, nggak usah injek-injek gitu ya teman-teman. Terus tanam arang sekam itu sebagai media tanam juga bisa teman-teman. Arang sekam juga bisa kita manfaatkan sebagai mulsa darurat ya teman-teman. Pupuk organik, jelas mantep teman-teman. Terus penyerap bau teman-teman.
biar nggak bau ya, si komposnya juga. Terus arang sekam juga memiliki banyak banget manfaat bagi tanaman teman-teman. Cocok untuk semua jenis tanaman ya, seperti tanaman hias, tanaman sayuran atau tanaman yang lainnya teman-teman. Mengandung banyak unsur hara juga teman-teman. Arang sekam kaya akan unsur hara ya teman-teman, seperti kalium, karbon, dan magnesium, kalsium juga ada teman-teman. Pokoknya arang sekam itu mantep, is the best. Mengatur pH tanah juga teman-teman, meningkatkan produksi tanaman ya. Jadi biar si tanaman itu produksinya lebih bagus teman-teman. Apalagi teman-teman, menjaga kondisi tanah untuk tetap gembur. Ya mantap itu teman-teman. Oke teman-teman, sekedar mengingatkan ya buat teman-teman yang baru bergabung, biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ikun Aircraft. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Nyalakan juga lonceng notifikasinya teman-teman di bawah pojok ini ya, di bawah video teman-teman. Oke, kalau sudah begini, menurut pengalaman saya ya teman-teman, kalau arang sekam yang sudah ini terlalu lama terus enggak hitam semuanya, mendingan disiram saja teman-teman. Jadi tujuannya biar apa? Biar tidak menjadi abu teman-teman. Kalau sudah, pokoknya kalau ada bagian yang belum terbakar sedikit, mendingan disiram saja gitu aja teman-teman. Biar apa? Biar tidak ada abu di dalam ya. Sayang nanti kalau udah dibakar terus jadi abu teman-teman. Nah, kalau sudah disiram, terus teman-teman korek-korek atau ratakan ya teman-teman, ratakan, siram, ciprat-ciprat seperti ini. Nah, saya sendiri tidak tahu ya teman-teman, kalau disiram langsung satu ember itu airnya labas ke bawah, tapi arang bagian tengah nggak kena air ya, tetap ini kering maksudnya teman-teman. Saya sendiri tidak tahu kenapa. Jadi pertama saya berpikiran kalau disiram langsung kebyur gitu ya. Saya pikir semua arang sekam ini udah langsung dingin, tapi nyatanya enggak guys. Nggak tahu kenapa, apa karena bagian tengah masih panas apa gimana, kurang tahu ya teman-teman. Pokoknya diratakan dulu seperti ini, kalau bisa ya diratakan sampai tipis baru disiram. Tapi kalau tempatnya tidak memungkinkan ya sedikit demi sedikit disiram air teman-teman. Nah teman-teman lihat sendiri bagian bawah itu masih bul-bul ya, masih panas teman-teman. Karena katanya ayo banget petai ya kalau mau kadang bersantai kan. Saya bersantai santar mana yang menang terapi mana yang meriah. Itu kan mau tahu datang pangalan ini. Ini meriah. Mana? Kuat terus ya. Kalau nanti langsung sembuh. Meskipun terlihat sudah dingin gitu ya teman-teman, saya pegang ternyata masih ya anget-anget gimana gitu teman-teman. Jadi pokoknya siram sampai benar-benar dingin teman-teman, biar apa? Biar tidak terbakar ya teman-teman. Karena kelihatannya meskipun cuman anget gitu ya, biasanya masih bisa merembet itu apinya teman-teman. Kayak nur cepat banget gede kok. Jangan mau minggu.
Terbusannya ya banter kayak. Oke, diaduk-aduk juga lebih bagus teman-teman. Diaduk-aduk, disiram, diaduk-aduk, disiram. Nah, yang ditakutkan arang sekam yang belum terbakar seperti itu ya teman-teman. Yang ditakutkan kalau nyiramnya nggak maksimal, arang yang belum terbakar itu nanti kalau udah dikarungin atau udah ditaruh di wadah itu terbakar lagi gitu ya teman-teman. Itu sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Jadi buat teman-teman yang mau membuat arang sekam, pastikan arang sekam tersiram semuanya sudah dingin pokoknya. Oke, sambil ngaduk-ngaduk, sambil nyiram-nyiram biar dingin dan saya masukkan ke kantong ya teman-teman. Saya ulang lagi, siapa tahu tadi ada yang di skip gitu teman-teman nontonnya. Nah, jadi arang sekam itu memiliki banyak banget manfaat bagi tanaman, cocok untuk semua jenis tanaman teman-teman, seperti tanaman hias, sayur, buah-buahan, sayur-sayuran ya teman-teman. Arang sekam bisa meningkatkan unsur hara yang ada di dalam tanah teman-teman, menjaga kelembaban tanah itu juga bagus ya. Memang arang sekam yang saya lihat, arang sekam yang dicampur menggunakan tanah itu tanahnya terlihat lebih lama ya basahnya. Jadi untuk basahnya itu terjaga teman-teman, kelembabannya terjaga ya. Terus menetralisir racun di dalam tanah juga teman-teman. Jadi kalau ada racun-racun yang tidak dibutuhkan untuk tanaman sepertinya seperti itu, jadi si arang sekam ini menetralisir ya, menetralisir racun teman-teman, mengatur pH tanah. Nah ini pH-nya kalau naik menggunakan arang sekam sepertinya juga bisa turun, ataupun sebaliknya kalau pH-nya rendah bisa menaikkan pH tanah, sepertinya seperti itu teman-teman. Arang sekam merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna ya teman-teman, pembakaran yang tidak sempurna. Jadi pembakaran si ini sekam padi ya teman-teman memiliki sifat pori yang ringan, jadi arang sekam ini ringan ya. Terus meningkatkan produksi tanaman. Nah kalau semisal tidak menggunakan arang sekam itu ini ya buahnya sedikit atau biasa, nah kalau ditambah arang sekam itu bisa meningkatkan produksi tanamannya teman-teman, bisa menambah hasil panen juga ya teman-teman. Untuk menghambat pertumbuhan gulma ya teman-teman, arang sekam bisa kita manfaatkan sebagai ini apa namanya, mulsa darurat teman-teman, bisa sebagai mulsa darurat ya. Caranya bisa ditabur di atas permukaan ini media tanam ya teman-teman, biar tidak cepat ditumbuhi gulma-gulma teman-teman. Meningkatkan daya serap dan daya ikat tanah terhadap air. Jadi arang sekam ini juga membantu proses ini ya teman-teman, pengambilan nutrisi-nutrisi dari dalam tanah bagi tanaman, sepertinya seperti itu. Menjaga kondisi tanah untuk tetap gembur, itu sudah pasti ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di polybag tanaman-tanaman yang dijual menggunakan polybag itu biasanya 80% ya biasanya penjual itu pasti menggunakan arang sekam atau arang mentah teman-teman. Menjaga kondisi tanah untuk tetap gembur ya. Membantu tanaman menyerap unsur hara teman-teman. Nah ini yang tadi saya bilang, jadi si arang sekam ini membantu mendapatkan makanan dari dalam tanah teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya teman-teman. Sebenarnya arang sekam benar-benar banyak manfaatnya. Adapun kekurangannya, yang saya tahu kekurangannya itu arang sekam tidak terjual di mana-mana gitu ya teman-teman. Jadi masih banyak
toko-toko atau di pasaran yang tidak menyediakan arang sekam teman-teman. Tidak tahu kenapa, karena arang sekam sekarang juga harganya lumayan mahal ya teman-teman. Kalau di daerah saya arang sekam itu di setiap selipan atau eleran atau penggiling ini padi ya, produksi beras, itu arang sekamnya laku keras teman-teman. Jadi tidak sampai terbuang gitu sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin sering lah ya saya lihat arang sekam itu di tempat-tempat selipan padi itu sampai numpuk-numpuk sampai begitu banyak ya. Tapi kalau untuk sekarang tidak. Sekarang baru ada 1 truk misal, itu pasti udah ada pengepul yang ngambil gitu teman-teman. Kalau kekurangannya seperti itu sih untuk info sekarang yang saya dapatkan. Panas banyune. Jadi akeh lho. Tekan di gede. No, Ora kae kan dene nang gede. Iya. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ikun RT Craft. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sekitar jam 12 lebih teman-teman. Dimulai dari jam 9 pagi ya.